Jagoan baru dari ekonomi nanas dan jeruk nipis. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis. Wangi segarnya nanas pecah. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Itu apanya yang dikasih kopi? Aku coba dikit isiin kopi gininya. Itu krimnya? Iya. Oke, hati-hati ya. Biarpun kamu mau taruh kopi itu tetap liquid ya. Iya. Ada water content ya. Waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Para kontestan harus membuat hidangan sweet dan savory untuk mengamankan langsung posisi menuju grand final. Waktu dikasih hanya 75 menit, sedangkan kita harus masak sekarang 8 hidangan, 4 savory, 4 sweet. Kalau dessert aku sangat yakin, keraguanku cuma satu, mengolah kopi di makanan savory. Aduh, kacau ini. Kalau untuk savory lumayan straightforward ya. Aku udah mikirin dari awal tuh mau buat saus based on kopi. Kalau sweetnya kayaknya aku mau buat coffee jelly pakai es krim dan ditambahkan kacang yang dikaramelisasi untuk sedikit tekstur. Itu udah nggak mungkin nggak enak kan? Di sini aku nggak punya masalah karena aku suka kopi dan pernah mengolah dua-duanya, jadi harusnya aku bisa melewati challenge ini dengan sangat smooth. Jadi di sini untuk savory-nya aku memutuskan untuk buat coffee wrap steak. Nah, nanti pakai charcoal juga biar warnanya cantik, hitam, kerasnya. Lalu nanti ada beetroot untuk penemannya karena dia earthy, cocok banget earthy dan kopi. Lalu ada saus yang menggunakan kopi juga, tapi aku jembatani dengan dark chocolate. Aku agak lucu sih ngelihat Dani membawa mesin es krim karena sebelumnya bahkan dia jarang banget buat dessert di galeri, tiba-tiba sekarang mau buat es krim. Dani, kayaknya kalau mau aneh-aneh bukan waktunya deh sekarang. Sebenarnya di rumah tuh aku punya hobi bikin es krim dan perpaduan es krim yang dominan rasa susu dengan kopi itu menurutku nggak pernah salah. Karena dessertnya memerlukan waktu yang lebih lama, aku langsung bergerak untuk membuat ice cream base-nya. Aku nimbang krim, susu, dan memastikan ratio gula dan corn syrup-nya pas untuk base-nya agar dia menjadi es krim dengan tekstur dan rasa manis yang pas. Untuk step pertama ini karena aku menggunakan ganas sebagai dessertnya, jadi aku perlu waktu untuk ganas itu ngeset. Jadi hal yang pertama aku lakukan adalah menimbang si krim, milk coklat, dark coklat, dan juga kopi yang aku pakai itu geisha karena supaya aroma fruity dan juga dry berry-nya itu keluar karena nanti aku pairing sama raisin. Alright. Coffee. Iya. Banyak ya pilihannya ya. Ya. Lumayan ini ya, harus mengeluarkan kreasi-kreasi yang nggak biasa-biasa aja, soalnya udah di top 3. Kalau savory sebenarnya lumayan banyak juga ya hidangan pakai kopi. Ya. Paling klasik biasanya memang pakai sama red meat. Tapi even Jadi vegetarian gitu ya. juga suka dipakai. Sebenarnya challenge-nya sih lebih ke supaya rasanya nggak kopi doang gitu kan. Tadi kalau diminum sendiri-sendiri kan ada nuans-nuansnya gitu kan. Aromanya itu benar ngaruh sekali nanti untuk hidangannya. Betul. Kalau dessert mungkin memang lebih umum ya. Tapi di sini juga karena pilihan kopinya banyak, jadi mereka juga bisa pilih tuh. Harusnya dia bisa mau lebih baik. beans yang mana sama tema dessertnya di pairnya tuh dengan apa, rasa-rasa apa yang cocok. Itu yang harus dibutuhkan untuk kreativitasnya dia itu. Biggest challenge sebenarnya warnanya kalau kopi selalu jelek, selalu coklat hitam gitu kan. Jadi karena ya foamnya diganti warnanya gitu atau clarify, tapi tetap aja susah. Oke, we'll see. Guys, waktu kalian tersisa 60 menit lagi ya. Yes. Ya, siap.
Waktu sisa 60 menit dan aku beranjak memasak savory dish-nya. Aku mengambil duck breast dan membuat scoring di atasnya agar lemaknya terrender dengan baik dan kulitnya bisa mendapatkan tekstur yang crispy. Nah, di sini sebenarnya tingkat kesulitan untuk membuat hidangan sweet dan savory secara bersamaan. Di sini kita harus bisa bagi otak, bagi mindset untuk membuat sweet, dan bagi mindset untuk membuat savory. Karena setelah membuat ganas ini, aku harus lompat membuat mashed potato yang nanti aku gunakan ke posingnya. Strategiku untuk menyelesaikan challenge ini adalah membagi 75 menit menjadi 2. Kurang lebih aku harus menyelesaikan 4 hidangan savory di 30 menit dan yang sweet di 30 menit. Sisanya aku pergunakan waktu untuk plating. Mungkin dari sweet aku akan coba buat tiramisu, terus untuk dari savory-nya aku buat appetizer yang proteinnya pakai beef. Biji kopi yang aku gunakan itu Kintamani karena dari segi flavor itu strong. Jadi akan lebih meng-highlight rasa kopi. Mudah-mudahan bisa ya memasak 8 portion dengan 2 jenis hidangan yang berbeda di waktu 75 menit. Saya coba yang terbaik. Untuk membuat tiramisu, hal pertama yang kulakukan adalah aku membuat lady fingernya. Biasanya orang-orang membuat lady fingernya itu berbentuknya panjang. Kali ini aku ingin yang berbeda, aku berusaha membuat lady fingernya berbentuk bulat. Lumayan shock harus masak dua-duanya karena memang strong suit aku adalah masak savory. Tapi namanya juga ini udah mendekati grand final ya. Kalau misalnya mudah-mudahan aku masuk, memang mau nggak mau harus masak sweet dan savory juga. Jadi mungkin ini gladi resiknya. Memang kalau aku tidak bisa masak manis ya udah tersaring, emang nggak layak ya. Aku mau buat ice cream dengan kopi karamel sama kopi jelly. Simple aja karena kopinya enak ya. Aku mau meng-highlight rasa alami kopinya tanpa terlalu doing too much dan mengganggu rasa dari kopi itu tersebut. Jadi rasa-rasa yang aku paduin juga bakal lumayan netral untuk meng-highlight kopinya. Di sini kayaknya aku kena karma itu. Dulu sahabatku Chef Oki, Teh Oki pernah pulang buat jelly kesemek dan aku ketawa terpingkal-pingkal melihat itu. Dan sekarang aku harus menjilat ludah sendiri dan membuat jelly. Waktu tersisa 50 menit, aku sangat panik. Padahal masih panjang. Tapi pikiranku udah kemana-mana. Akhirnya aku mencoba berusaha untuk fokus, aku cetak lady fingernya. Setelah itu aku benmari si coklat. Jujur top 3 ini on another level ya. Capeknya bukan cuma fisik tapi mental. Kita tuh bermain psikologi sama diri kita sendiri ya. Kita kadang-kadang yang meracuni dan menghantui pikiran kita sendiri di top 3 ini. Membuat 2 jenis dish yaitu savory dan juga sweet. Itu sebuah challenge tentunya untuk time manajemen waktunya. Tapi bisa yang aku buat bakalan simple sih, jadi harusnya fine. Benar-benar ini tinggal 1 langkah lagi untuk aku bisa masuk ke grand final. Jadi aku bakalan all out dan aku akan memberikan semua yang aku punya di sini. Ya, waktunya tinggal 45 menit lagi ya. Chef. Ya, Chef. Tetap fokus, bikin yang bagus. Dani. Halo Chef. Kamu akhirnya bikin apa? Aku akhirnya mau bikin duck breast yang di-infuse pakai aromatik. Ada star anise, clove, sama coriander. Dengan coffee sauce. Coffee sauce-nya aku mau bikin semacam saus manis dengan coffee. Kopinya itu yang apa tadi? Kopinya yang stone fruit itu apa yang Colombia? Oh, Colombia. Colombia. Karena kata Michael tadi itu cocok. Jadinya Michael dia itu ini paling takut sama dessert. Oh gitu. Akhirnya bikin apa kamu? Dessertnya kayak aku bikin
vanilla ice cream dengan kopi karamel aja, simple aja. Gitu. Kan kopi susu itu. Jadi setelah klasik. jadi ice cream, kamu siram dengan kopinya gitu? Kopi sauce. Iya, nah aku lagi mikir mau buat karamel atau disiram aja seperti avocado. Kamu bisa lebih dari itu. Iya. Masa avocado doang. Iya. Itu di kafe aja bisa dapat. Karena kopinya kan udah bagus gitu. Jadi kita mau Alasan kamu enggak. Kamu bisa lebih bagus lagi. Kamu sudah ada di top 3. Bisa ada kopi jelinya, nanti ada kacang-kacangannya banyak lah pokoknya kombinasi seru. Avocado tuh sebenarnya plan C aku. Kalau misalnya semua gagal, tapi nggak apa-apa, aku pengen merendahkan ekspektasi mereka agar nantinya kalau dikasih sesuatu yang biasa-biasa aja, mereka bisa oke. Ya pastilah Chef Rudy bilang, ayolah kamu pasti bisa lebih dari itu. Apple-nya buat nanti apple, nanti bebeknya saya hidangkan dengan ada caramelized apples sama stone fruit yang di grill juga. Oke, buat enhancing kopi Kolombianya tadi ya. Ada fig, ada tapi plum. Kamu banyak kemajuan di asam sama seasoning dia sudah bagus. Iya, nanti itu aku perhatiin khusus karena kopinya sendiri udah lumayan asam rasanya sebenarnya. Berarti kamu yang ininya pakai Colombia, yang dessertnya pakai Panama. Oke. Itu kamu minum nanti kamu bikin lagi ya? Fancy. Enggak, ada satu lagi kok. Gitu ya. Ini buat nyoba. Jangan pakai yang itu ya. Itu udah kamu minum barusan. Oke, good luck ke Dani ya. Good luck Dani. Thank you. Jadi aku mau membuat saus yang lumayan rich, fragrant, dan segar dari kopi ini. Aku menambahkan gula, sherry vinegar, dan kopi. Aku lumerkan sampai konsistensinya dapat yang aku mau. Sebelum pada akhirnya aku monte dengan mentega dan aku sisihkan. Ini adalah saus yang aku gunakan untuk bebek. Waktu tersisa 40 menit, aku langsung membuat coklat tuil dan di atasnya aku taruh beberapa biji kopi. Tujuannya, coklat berkombinasi dengan kopi rasanya akan enak. Tapi aku belum pernah buat ini sebelumnya. Waktu tersisa 40 menit, aku langsung buru-buru lari lagi untuk proses ke dessert lagi. Di sini aku proses si coklat and coffee tuilnya. Jadi egg white aku pisahkan, aku mix sama si tepung dan juga kopi. Aku kocok sama cocoa powder juga. Terakhir aku tambah melted butter dan icing sugar. Di sini langsung aku spread tipis. Nanti ini akan jadi crunchy elemen untuk di atasnya. Proses saya dari dessert itu masih di 45% ya, jadi belum kelar. Jadi kalau kekurangan sih tidak, cuman waktunya yang terbatas. Iya itu sih, kuantitas dishnya itu agak banyak untuk saya. Jujur saya kerjanya nggak secepat beli-beli ini, mereka sangat cepat ya. Jadi saya harus kompensasi dengan cara lain. Saya harus bikin hal yang lebih simple tapi komponennya on point. Bebek aku pensir untuk merender kulitnya dan membuatnya crispy. Aku juga menambahkan aromatik seperti cloves, star anise, dan koriander agar bau bebek anyirnya agak hilang dan memperfume dia dengan wangi yang enak. Supaya juga nggak mendapatkan quack dari Chef Renata seperti yang aku pernah dapatkan sebelumnya. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, Chef. Siap. Di menit 30 ini kayaknya tuil aku yang aku buat tadi itu kurang. Jadi aku nge-spread satu adonan lagi untuk aku bake sebagai backup. Selagi semua itu sudah di-bake, aku sambil nunggu aku membuat komponen selanjutnya untuk dessertku, yaitu si marinated raisin. Sisa waktu 30 menit dan aku dalam tahap finishing sausnya. Biar dishnya ada variasi buah dan rasa segar, aku juga membuat pickled figs. Figsnya aku potong menjadi 4 dan lalu aku pickle untuk nantinya disajikan bersama bebek dan sausnya. Nah, kendalanya itu adalah whipping creamku lama banget untuk set dan kembangnya. Aku mulai panik lagi nih, karena lagi sebentar waktu akan habis, savoryku belum di-prepare sama sekali.
Kacau ini keluar dari rencana awalku. Bikin apa nih, Ovid? Chef, aku nyoba buat tiramisu, Chef. Oke. Wih. Itu apanya yang dikasih kopi? Aku coba dikit isiin kopi gininya. Itu krimnya? Iya. Oke, hati-hati ya. Biarpun kamu mau taruh kopi itu tetap liquid ya? Iya. Ada water content ya? Oke, jadi yang untuk sweet kamu buat tiramisu? Biasa. Pakai mascarpone? Pakai mascarpone, whipping cream, sama isi sugar, Chef. Oke. Yang kuning tadi apa? Telur? Telur. Ya. Oke, terus pakai yang mana kopinya buat yang tiramisu? Kintamani, Chef. Oke. Biar ingat rumah. Kenapa pilihnya Kintamani buat tiramisu? Karena flavornya lebih strong gitu, Chef. Yes. Menurut aku. Oke. Yang tadi aku coba. Terus yang buat savory bikin apa? Yang savory aku mau buat appetizer pakai beef, nanti sausnya creamy pakai coffee juga. Kopinya pakai yang? Kopinya pakai yang senja, Chef. Senja. Oke. Kenapa pilihnya senja buat beef? Dia nggak terlalu strong, Chef. Jadi dia light gitu. Emang nyarinya itu ya? Iya. Untuk sausnya ya berarti ya? Iya. Untuk savory-nya aku menggunakan senja kopi karena aku tidak butuh rasa kopi yang terlalu strong di saus savory-ku. Oke, berarti yang dipakai udah diseduh semua atau, udah di brew atau ada saya yang? pakai 3 Chef, itu ada yang bean, ada yang powder, sama ada yang ini. Nanti saya tinggal pilih aja. Oke. Yang mana? Good luck. Thank you, Chef. Kembali lagi merubah mindsetku ke mindset savory. Langsung aku parut beetroot, langsung ada yang aku slice juga untuk pickle. Jadi beetrootnya ini nanti two ways, ada yang aku pickle dan juga yang ada aku yang jam. Untuk jamnya sendiri aku parut, aku masak sama balsamic vinegar dan gula sampai dia matang dan juga teksturnya kayak jam. Untuk pickle-nya aku slice tipis pakai mandolin, lalu aku pickle dengan biasa, air, gula dan juga cuka, sedikit garam dan juga sedikit coriander seed. Entah kenapa challenge ini menjadi bumerang ke diriku, padahal aku sangat suka kopi. Kali ini aku overthinking karena aku melihat challenge-nya membuat 2 hidangan savory dan sweet. Waktu sudah mau habis, aku masih fokus ke dessert juga. Wah, manajemen waktu di challenge ini kacau banget menurut aku. Guys, waktunya tinggal 15 menit, oke? Yes, Chef. Ya, Chef. Ingat, 15 menit. Waktu tersisa 15 menit, aku baru men-seasoning tenderloin-ku. Apakah cukup ya waktu ini sampai aku menyelesaikan hidangan ini? Aku baru sadar, untuk dessert aku hanya membuat es krim tanpa komponen kopinya. Wah, di sini aku lumayan panik dan harus berpikir cepat. Apa yang bisa aku buat dalam 15 menit yang berhubungan dengan kopi? Simple aja, coffee jelly. Di waktu sisa 15 menit ini aku ngelihat Chef Juna jalan bersama Bang Michael Jasin untuk datengin ke benchku. Aku di sini senang banget, pengen banget ngobrol sama Michael Jasin secara langsung buat nanya ini gimana kalau aku pakai beans ini untuk ini dan beans itu untuk itu, apakah make sense? Alright, Fajar. Oh, Fajar. Oh, titik. Jadi kamu pakai kopi yang mana saja? Saya pakai 2 jenis, Chef, geisha sama ahi. Oke. Yang mana? Yang mana buat yang mana? Yang mana buat yang mana? Untuk geishanya karena dia floral sama ada, kalau saya cium ada aroma dry berry-nya. Okay. Saya pairing sama raisin, marinated raisin pakai rum sama kopi juga sama ada coconut cream. Terus nanti ada raspberry-nya sama jadi kayak milk gitu maksudnya. That's for the sweet. Ya. Oke. Terus yang bourbon? Yang bourbon atau ahinya saya buat dry rub pakai charcoal sama kopinya, kopi groundnya. Terus ada beetroot pickle. Gimana kamu pakai charcoal? Ya, saya mix it. Oke.
Terus biar warnanya agak hitam gitu kerasnya. Buat dry rub? Ya, dry rub. Oke. Ada jam, candied gitu, jam ya, beetroot jam, beetroot pickle. Terus nanti ada braised beef juga yang saya pakai kopi juga di braise-nya. Nanti di filling di onion gitu. Onion blanchet gitu. Di filling di onion. Gimana? What do you think? Interesting. Jadi ini di coffee wrap dulu? Enggak, nanti steaknya ada lagi. Oke. Yang ini saya masukin kopinya untuk so braise-nya. it's a steak and then top with daging braise. Daging braise-nya di filling di onion. Di filling di onion. Coffee wrap-nya hanya untuk steak aja, habis itu di skim off apa akan di kayaknya saya biarin untuk sih. keras gitu ya. Untuk keras gitu. Ya, challenge-nya tergantung dari grind size-nya. Ntar teksturnya gritty apa enggak tuh. Terlalu apa namanya? Ya digigit ya kan. Ya gitu kan. Nanti saya coba dulu, Chef. Oke. I think looks good ya. Ya, interesting. Idea untuk ini nanti kamu food processor berarti. Mungkin food processor, kalau nggak sempat saya food processor, kalau sempat saya pakai fork aja. Pakai fork terus di filling aja. Gitu ya. Oke. Berarti kalau pakai fork dia kayak suwir-suwir. Ya kayak suwir gitu sih rencananya. Pulled beef gitu ya. Pulled beef. Nice. Konsepnya. Nice. Thank you, Chef. Looking good. Thank you, Chef. Cannot wait ya. Kita lihat hasil mereka. Di sini setelah aku whip dan udah perfect banget konsistensinya, aku set aside dan aku biarkan dia dingin si ganasnya ini. Lalu aku lanjut untuk membuat komponen utamanya yaitu coffee wrap steaknya. Jadi sirloin itu aku wrap pakai charcoal, sea salt, black pepper, dan juga coffee ground. Aku wrap secara bagus sampai dia merata, lalu aku pensir pelan-pelan sampai dia kematangannya sesuai sama yang aku mau. Waktu tersisa 10 menit, aku mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Yang satunya aku mempensir si tenderloin, dan satunya lagi aku membuat creamy coffee sauce. Agar dessertnya memiliki saus, aku memutuskan untuk membuat saus dengan cita rasa kopi, almond yang sedikit manis dengan cepat. Langsung aja aku hand blender krim, kopi, dan almond menjadi satu kesatuan, dan pada akhirnya itu akan menjadi sausnya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Jagoan baru dari ekonomi nanas dan jeruk nipis. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis. Wangi segarnya nanas, pecah! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis.